Halo teman-teman, aku di sini coba bantu jelasin apa yang dijelasin Pak Risman kemarin. Nah, di sini aku udah comot-comot dari slide-nya Pak Risman. Nanti kalian bisa liatin juga ini di slide-nya Bapak itu kemarin kan di sini ya. Ini yang mereka udah sharing. Nanti kalian bisa lihat di YouTube-nya. Di bawahnya itu dekat link komentar ada nanti dikasih link untuk ke Google Drive-nya sama presentation. Nah, di sini kita mulai dengan data, ya kan? Nah, datanya adalah inputnya adalah image. Nah, image ini dia kan itu kayak square gitu ya, matrix ya. Dan matrix itu ada value-value-nya. Karena kalian selalu ingat kalau komputer itu hanya bisa bekerja dengan numerical value, ya kan, binary 1 0 terus dari angka 5 diubah jadi binary dan yang lain-lain. Nah, ini bentuk matriks itu kalian ubah ke bentuk ini vektor, ya kan, jadi satu dimensi. Habis itu kalian bisa lakukan komputasi dengan matriks algebra lah ya, perkalian matriks gitu ya. Terus nanti akan berubah kalau misalnya tipe datanya rich jadi tensor. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ya kan? Kalau misalnya di sini kalian bisa lihat datasnya itu seperti apa ya. Nanti ini kita akan bahas bareng, kita akan coba code-nya untuk pertemuan berikutnya ya di video ini juga. Nah, di sini kalian punya dataset ya dan kalian transform jadi tensor ya. Jadi yang seperti ini ya kan. Jadi tensor ini adalah weight-nya dan kalian pisahin training data eh, dengan tes datanya. Dia sebenarnya adalah image ya. Di sini nanti kita bakalan coba di next meetup. Oke. Jadi kalian bisa lihat image itu akan ditransform jadi kayak gini supaya bisa ditransfer menjadi mesin ya. Dibaca sama mesin dan dikalkulasi seperti ini. Ya, ini hanya untuk ngeload data. Di sini ada exercise-nya dan dia itu dibikin jadi batch gitu, mini batch supaya bisa nggak terlalu padat di memori dan bisa kalian gunakan walaupun memori yang nggak terlalu gede, kalian bisa melakukan tetap training, nggak perlu di load semua datanya ya. Itu tekniknya dari sisi programmingnya. Dan di sini karena berhubungan dengan matriks, kalian harus tahu juga nih matriks algebra ya. Jadi linear algebra itu kan ya tentang matriks, tensor, yang paling kompleks itu kan tensor. Misalnya kalian punya data audio, punya data image atau speech dan lain-lain, itu datanya rich banget dan nggak bisa direpresentasikan dengan skalar. Jadi kalau skalar itu kan satu bilangan nih, ya kan? Tapi kalian bisa pakai tensor yang satu dimensi gitu, ya. Eh, nah ini ada vektor, dia satu dimensi kayak gini, ya kan? Kalian bisa lihat ini kayak array ya, array. Dan kalau misalnya dinotasikan matematik, dia seperti ini, ya kan? Dan ini adalah tensor yang uh, indeksnya ketiga ya. Ya, dia ngambil tensor 3 ya. Nah, ada length ya, panjang vektor, dimensinya berapa dan shape-nya seperti apa. Itu kalian akan melihat vektor atau matriks tensor ya, kalian bisa bolak-balik tuh karena ada operasi-operasinya gitu. Misalnya kalian bisa melakukan apa arithmetic terhadap tensor. Kalau matriks kan kalian bisa lakukan penjumlahan, perkalian gitu. Terus dimensinya harus sama, ada rules ya. Nah ini kalian bisa lihat di sini ada vektor produk. Nah karena kalian lihat ya itu tensor itu kompleks matriks dan tensor itu gampang dieksekusi di GPU ya karena dia akan melakukan nggak pakai loop gitu. Kalau misalnya kita kan looping ini kalikan dengan yang baris kalikan dengan row dan seterusnya gitu. Kalau ini dia langsung kayak paralel gitu, dieksekusi tensornya tensor A kali tensor B langsung diparalelkan ke GPU karena GPU itu kan dia banyak sel-selnya. Dia very simple CPU yang banyak, jadi istilahnya kayak dummy minion yang ngerjakan banyak komputasi kalian, jadi dia lebih cepat dan paralel gitu. Tapi komputasi yang dilakukan di GPU itu nggak bisa advance, nggak se-advance dan sekompleks CPU. Kalau CPU kan banyak di intrinsiknya, kalau di GPU nggak seperti itu ya. Jadi dia hanya bisa melakukan komputasi linear algebra dengan very very fast dan paralel banyak dia misalnya. Oke, nah
itu aku coba connecting the dot-nya dari apa yang dibilang Pak Risman ke praktikalnya ya. Jadi kalian nanti bisa lihat ini, aku udah bikin-bikin link-linknya dan kita coba bahas mengenai perceptron ya. Kalau perceptron ini dia kan satu node gitu ya. Namanya juga perceptron itu satu neuron ya. Jadi ini ada sampelnya ya kan, ada activation function dan kita coba lihat demonya. Oke. Nah, kalau misalnya kalian lihat demo seperti ini, misalnya kalian apply dan di run gitu ya. Dia akan cari nanti pemisahnya, line pemisahnya. Karena ini perceptron dia hanya simple banget. Nah, setelah kalian lihat ini aplikasi ini sebenarnya ada code-nya, ya kan? Nah, itu kalian bisa lihat di sini, perceptron demonya. Oke. Dan coba ya kalau misalnya kalian lihat kan ini code-nya ya. Nah, kalau kalian pakai GitHub, ini kalian bisa tekan titik ya, titik di keyboard kalian, nanti dia akan buka ke Visual Studio Code online ya di browser. Jadi lebih enak kalian untuk browsing code-nya ya. Nah, code-nya ini seperti apa? Kalau Perceptron, kalian bisa lihat nih code-nya gimana. Ya kan? Jadi memang belajar itu memang sumbernya nggak satu, tapi satu sumber kalian bisa cari kemana-mana gitu. Jadi walaupun nanti kayak berantakan di kepala kalian, nanti lama-lama kalian bakalan lihat oh connecting the dot-nya seperti ini gitu. Dan yang enaknya kalian bisa tanya sama Pak Risman dan aku gitu, karena kita sama-sama belajar. Nah ini dia demonya ya kan, dan kalian ini bisa matikan. Biasanya code-nya itu ada di sini ya, kalian harus cari-cari sih ya kan. Nah ini dia Perceptron ya. Jadi kalian bisa lihat tuh code-nya apa-apa aja sih yang ada di Perceptron gitu. Misalnya kalian gedein ya ini dia melakukan klasifikasi dan dia mencari berapa yang benar dari klasifikasinya, berapa yang salah. Nanti dia akan adjust gitu ya. Ini adalah simple perceptronnya, simple kan ya. Dia hanya melakukan looping dari poin-poinnya itu, baru dia nanti akan melakukan klasifikasinya nih. Kalau misalnya dia wrong, dia nanti dikasih weightnya berapa gitu kan. Jadi dia very simple. Nah kalian bisa lihat perceptron upnya seperti apa. Nah di sini kalian bisa lihat di bagian yang stepnya, ya kan? Karena ini yang akan di loop gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat ini kan ada step nih, dia kan jalanin salah satu tuh. Tapi kalau run dia bakalan di loop ya. Apply param di run. Nah, dia bakalan di loop stepnya ini. Nah kalau misalnya kalian lihat dia dipanggil di mana di sini, ya kan? Dia di set interval akhirnya dia akan dijalani berulang-ulang selama dia masih belum convert atau sesuai dengan interval dan step function yang stepnya. Ini kalian bisa lihat, bisa kalian tekan command atau control dan di sini kalian bisa lihat ini dia, ya kan? Berapa yang classify, update statistiknya gitu kan, berapa yang precision dia akan tampilkan, baru nanti diulang terus sampai nanti weightnya itu dapat ya. Karena kita kan sebenarnya kalau misalnya kalian lihat di sini, kita cari weightnya ini sebenarnya, itu yang namanya training ya, kalian mencari weightnya. Kalau udah dapat weightnya itu yang jadi kalian pakai jadi modelnya untuk dilakukan prediction. Tapi yang kalian store sebenarnya weightnya gitu, karena algoritmnya kan tetap tuh ya kan. Kalau biasanya kan di konvensional kan kita ganti code-nya. Kalau ini kita ganti model atau weight-nya aja. Jadi code-nya itu tetap satu untuk modelnya sama predik, tapi kalian melakukan training, dapat modelnya kalian simpan, nanti kalian masukin lagi kalau misalnya kalian mau pakai berulang gitu. Jadi kalian nggak perlu selalu training dari awal, kalian hanya nyimpan weight-nya aja gitu ya. Kalian udah bisa lihat di sini. Gitu caranya mengkonekkan dengan code-nya. Nah sekarang kita belajar mengenai activation function, karena di dalam neuron itu atau perceptron itu dia punya activation function untuk menentukan dia fire or not ya. Nah di sini kalian bisa lihat untuk itu. Nah ini untuk multi-layer perceptron, karena linear model ya bisa terlalu simple ya. Kalau misalnya kalian mau pakai untuk yang kompleks nggak bisa. Jadi kalau misalnya linear separated masih bisa, tapi kalau udah kompleks kayak spiral dan yang lain-lain, kalian butuh hidden layer. Dan itu kalian harus combine ya. Nah jadi kalian punya ini ada activation function ya kan.
Di sini kalian bisa lihat PyTorch-nya seperti apa ya. Kalian punya ReLU untuk functionnya. Ada juga yang lain nih. Ada sigmoid, ada yang Tanha ya. Ada yang macam-macam. Tapi biasanya orang kalau misalnya di deep learning mereka pakainya ReLU ya. Karena dia very simple kalau kalian lihat di sini. Ini dia ReLU-nya ya kan. Dan kalian bisa langsung pakai fungsi-fungsi yang sudah disediakan. Ini ya, Torch ReLU, udah done gitu ya. Jadi simple banget kalau di sini. Ini ada yang lain, chapter multilayer perceptron yang ada di sini. Jadi memang kalau di bukunya ini memang kita harus agak lompat-lompat untuk nyambungin ke sana gitu. Jadi kalian jangan takut. Caranya aku biasanya gini. Jadi kalau misalnya ada activation gitu ya. Aku bakalan searching di sininya walaupun dia nggak terlalu bagus ya. Tapi kalian bisa lihat oh di sini ada activation function gitu ya. Kalian bisa cariin tuh. Oh cari yang awal karena itu akan jadi fondasi yang lebih advance. Misalnya kalian lihat ini. Ini yang NLP yang tadi ya kan. Berarti kita coba yang lain deh. Activation function. Nah ini dia. From scratch ya kan. Nah ini dia berbeda ya. Jadi kalian punya activation function, modelnya loss function dan training. Yang tadi aku tunjukkan ke kalian adalah yang ini chapter multilayer perceptron MLC from scratch. Ini dia ya. Ya kan. Nah ini tadi yang aku tunjukkan di awal. Ini dia yang tadi. Dan kalian bisa lihat PyTorch-nya ini ada ReLU fungsinya yang dipakai ya kan. Dan ada loss function-nya juga, trainingnya gimana. Sama ya kayak tadi ya. Anyway, you get the point. Karena di sini sebenarnya yang kepake itu ini ya. Kalian pertama kali harus install ininya, DL2-nya ini aja. Yang sini kalian hanya perlu install ini. Ya, kalau di Jupyter Notebook ya, di Colab juga kalian bisa pakai. Ini ada link-linknya nanti. Dan preliminary ini ada yang ini kalian harus baca nih, linear algebra, ya kan, kalkulus, ya sedikit itu. Makanya aku ngomongnya lompat-lompat. Di sini ada softmax juga. Dan ini ya, jadi kalian harus ini dulu, baru ini. Nah, ini jangan dulu. Ya kan karena convolutional belum diajarkan nanti next ya. Tapi kalau mau kalian baca apa-apa. Nah, di sini ada optimization algorithm. Di sini akan diajarkan gradient descent dan lain-lain gitu ya. Dan di sini ada yang terakhir itu mathematics for deep learning karena dia akan ngajarkan kalian vektor itu sebenarnya visualisasinya seperti apa sih? Karena kan dia kan bisa kalian gambarkan secara geometrik ya. Bisa lebih enak kita nge-visualize-nya. Tapi kalau misalnya dimensi 2, dimensi 1, dimensi 3 masih lumayan. Kalau sudah dimensi banyak gitu ya. Ya kan, nah itu pusing tuh. Makanya pakai tensor dan matriks algebra karena membayangkannya udah ribet banget. Dan biasanya multivariate ya. Kalau multivariate kan dia banyak variabel ya kan, featuresnya banyak banget. Dan kalian memang harus pakai perkalian langsung nih. Kayak misalnya kayak gini kan tensor udah lebih kompleks dan kalian gampang pakai tensor untuk langsung kalikan, langsung ini kan nggak bisa lagi di visualizationnya itu hanya untuk membantu di awal. Ya, ini kan differential calculus, nanti aku coba jelaskan apa maksudnya. Ya ini tadi udah. Nah kita kan punya fungsi ya kan, karena seperti yang kita tahu kalau misalnya pakai sign ya kan, sign ini patah-patah fungsinya ya kan, seperti yang kita lihat kemarin tunjukin Pak Risman kan ya. Nah makanya kita pakai ReLU ya atau sigmoid itu. Nah di sini dengan stochastic gradient descent kalian bakalan bisa mencari titik maksimal atau minimalnya ya, minimalnya. Nah di sini coba kalian lihat itu optimization problem karena kalian mencari max or min gitu. Kalau misalnya kalian mencari yang simple misalnya kayak x kuadrat gitu ya, kalian punya ini ya kan, kalian punya yang kayak gini ya biasanya ya. Di sini maksimal gitu kan, maxnya gitu. Misalnya kalian ini fungsinya x kuadrat,
X kuadrat berarti turunannya dy per dx-nya berarti ini kan dx kuadrat per dx ya kan. Berarti ini apa? 2x, berarti ini 2x nih. Gitu. Jadi kalian bakalan bisa dapatkan x-nya di mana, y-nya di mana gitu. Kalau misalnya udah dapat x-nya. Nah, kalau misalnya yang kompleks ya kan kayak gini, dia ini kan kita susah nih nanya mencari yang maksimal atau minimalnya gitu ya. Dia harus kita iterasi gitu kan. Kadang-kadang bisa nyangkut tuh di sini. Jadi dia dapatnya lokal minima sama bukan globalnya which is di sini atau di sini, ya kan? Nah, caranya adalah kemarin kita randomize, ya. Ini kalian bisa lihat di sini ada beberapa link yang bagus. Aku udah taruh di sini, optimization, ya kan? Nah, optimization ini adalah goalnya untuk mencari max or min ya. Dia di sini bisa pakai fungsi seperti ini. Jadi kalian bisa lihat nih di mana dia bisa converge di sini ya. Ada lokal minima ini, dia dapat lokal minimanya, tapi kalian harus dapatin apa? Nah, kalau misalnya yang ini ya, ini dia udah dimensi 3 tuh. Jadi setelahnya dia udah mulai namanya gradien. Kalau hanya 2, ya kan? Kalau hanya 2 dimensi kayak gini, ya kan berarti setelahnya titik singgungnya kalau misalnya kalian lihat, ini namanya tangent. Kalau misalnya ini kalian perbesar satu titik ini, ya kan? Tek tek tek, akhirnya dia kan jadi kayak ini kan, kayak ini gitu kan. Perbesar lagi. Akhirnya jadi garis lurus, ya kan? Which is itu yang namanya tangent. Ya kan di sini dia dapatnya kan jadi kayak delta gitu kan, ya kan delta berarti dia apa namanya y2 dikurangnya 1 per apanya y2 dikurangnya 1 ya apa namanya tangent tangen ya berarti setelahnya kalau misalnya ada kayak gini tangentnya itu kan ini kan ya nggak sih dx iya ya kan. Iya sih. Anyway, I need to learn also. Tapi istilahnya dia itu titik singgung ya. Kalau misalnya dia udah kayak cup gitu, ya kan cup gitu, berarti kan ini jadi gradient namanya. Ya kan? Jadi karena dia udah multi variable, ya kan. Jadi dia seperti ini nih, ya kan. Kalian bisa ke trap gitu di salah satu, nggak ketemu nanti itunya maxnya itunya makanya di optimize secara randomize. Oke. Ini ada lagi nih gradient descent ya kan dia kita harus belajar gradient descent dulu untuk tahu nih ya kan ini kalau kalian lihat kan looping ya kan karena memang cara mencarinya itu memang iterasi jadi dia bakalan cobain tuh berapa evok gitu kan. Dia, misalnya dia pertama mulai dari sini nih, ya kan turun kayak gini. Ini karena ini gampang ya, karena dia ini kan itu apa curve curve biasa 2 dimensi. Tapi kalau misalnya kalian bikin learning rate-nya terlalu cepat, bisa lompat-lompat nih, tuk gitu loh, ya kan. Makanya kalian harus bagus memilih ininya dan kadang-kadang memang harus coba-coba dan ada intuisi juga. Nah ini ke trap ya kan dia nggak bisa apa keluar dari sini tiba-tiba ke sini gitu baru habis itu balik lagi bisa aja kayak gitu. Kalau multivariate dia dapatnya gradient ya kan karena gradient dia berarti pakai multivariate berarti ini partial derivatif nih ya kan kalian lihat ini deh ini ya dah. Nah di sini caranya bagaimana ya udah ini kan di looping juga nih ada objective functionnya baru dia bakalan nge-loop. Nah ini kalau misalnya ini kan dari atas dipotong gitu. Yang ini objective functionnya dapat gradientnya gimana. Ini kalau kalian lihat ada di yang Andrew Ng yang di Coursera itu dia dijelaskan lebih bagus dari sini sih. Oke. Nah kalau stokastik untuk mengatasi ketrap di lokal minimanya itu ini kalian bisa coba deh.
pilih PyTorch, ya kan? Ya ini stokastik ya. Nah gimana stokastiknya? Kalian bakalan apa? Ini ada noise-nya ya kan? Ya kan kalau kalian lihat di sini kan ini gradientnya, ini noise-nya kalian kasih. LR-nya itu kasih Cosnasa 1, tapi ini kalian kasih noise. Ya kan untuk randomization-nya ya. Ini random noise nih. Tambah supaya nggak mentok. Jadi dia bisa adjust ini. Tek 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 tek, tek bisa dapat nih ini tengah ini kan. Karena kalau misalnya ini dynamic learning rate bisa kalian utak-atik di parameter learning rate-nya supaya dia nggak bisa kayak gini kan, nggak static tek tek tek, tapi ya bisa kalian makin lama makin cepat kayak gitu. Oke. Nah, sekarang ini sudah feed forward. Setelah kalian tahu cara optimisasi untuk mencari weight sebenarnya kan. Nah, kalian bisa lakukan feed forward atau ini deep neural net atau deep neural net. Sorry, pilek DNN ya kan. Feed forward ya. Jadi setelahnya dia bakalan melakukan prediksi kayak gini. Ada ini hidden layer. Sorry. Ada hidden layernya ini. Ini ada hidden layernya. Ya kan, ini output, ini input ya. Ini input ya, ini hidden layer ya kan. Ini untuk predict truk sana kan, ada activation function, masukin feature-featurenya, nanti dia akan ngitung ke depan. Oke. Contohnya ada di sini. Multi layer perceptor yang ini ya. Hidden layer. Nah, ini dia, mirip sama. Linear dan punya activation function universal approximator. Jadi kalau misalnya katanya deep learning atau NNN, it can predict any function you have. Itu ya sampai saking segitunya gitu. Jadi setelah kau dari dataset yang banyak, kau bisa dia nge-predict ini fungsi yang seperti apa. Sampai yang paling kompleks juga dia bisa. Selama kalian bisa ngatur network architecture-nya gitu ya. Dan di sini activation function kita biasanya pakai Relu ya, karena dia cepet dan gampang dan nggak komputer nggak lama gini nggak patah gini deh, ya kan. Jadi Python ini sigmoid perhitungannya agak lama ya kan. Dan ini ada yang activation yang kayak 10H, sigmoid dan lain-lain. Nah, ini forward propagation. Jadi setelahnya untuk hipotesis H dikomput kan ke depan dia. Tapi kalau misalnya dia mau lakukan gradient descent ya, numerical stability. Ini untuk mencari gradient tadi ya. Jadi masalah-masalah yang ada. Jadi aku mungkin dimatikan aja. Ini, nah ini forward dan di sini kalian bisa lihat apa hubungan forward dengan backward. Karena forward itu dia nge-predict ya. Tapi kalau untuk training dia butuh dua, forward dulu dapat hasilnya baru dibalikin ke belakang. Itu cara computationnya ini kan. Reverse calculation of storage intermediate variable input layer to output ya. Jadi dari sini ke depan gitu ya kan untuk forward ya. Jadi kalau misalnya kalian baca di X dikali dengan W1 ya kan hasilnya ini kan X dikali W1 hasilnya Z ya kan. Z baru dilakukan ini di ini apa ini activation atau differentiation dapat H ya kan. Ini jadi ini sebenarnya notasi matematik yang mana X ya. Terjemahan dari notasi matematik ke dalam bentuk graf yang akan dilakukan komputasi di GPU. Jadi modelnya itu kalian harus bikin dulu kayak rulesnya. Tapi ini sebenarnya kalau di code ini gak ribet. Misalnya kalian lihat di sini ya multi-layer implementation multi-layer perceptron. Kalau kalian lihat di sini. Nah, ini kan fungsi-fungsi yang kalian bisa coba buatin ya. Wait. Nah ini sequential kalian tambahkan layernya satu untuk input layer 256 ya, berarti dia
ada 256 dot, baru densely activationnya relu, baru ini kan kalian kan jadi kayak deklarasi doang kan ya, nggak kalian bikin looping apa segala macam, dan habis itu kalian tinggal define nih ya. Tapi nanti ini di belakangnya akan di translate jadi something yang kayak gini ya. Dan inilah akan di-compile, di-translate ke GPU kalian. Jadi dari level yang high, kalian definisikan computationalnya, oh ada beberapa layer, ada di tengah, ada apa. Itu nanti akan di-compile jadi kayak graph kayak gini, ya. Di-compile jadi graph yang kayak gini, dan akhirnya dia di-compile ke GPU, mungkin pakai OpenCL atau yang lain lah ya, untuk ngomong ke kuda kalian itu, baru nanti dia akan masuk ke layer dan ditransfer ke GPU kalian ya. Gitu dia bentuknya. Jadi deklaratif ya kan. Oh, berapa node disambung. Itu nanti diubah jadi matriks algebra turun ke bawah gitu. Ya. Jadi calculationnya sampelnya nggak ada karena dia ada di sini, predicting house prices di Kaggle. Jadi kalian tinggal coba liatin di sini deh ya. Ini gak sih, ini kayaknya yang simple, kalian bisa lihat di PyTorch sih. PyTorch ini ada tutorial, kalau kalian mau coba. Ini basic, ini aku udah bikinin tutorialnya yang bisa kalian ikutin. Quick start. Nah di sini dia ada ngeload, terus setelahnya ngeload data. Nah ini bikin neural networknya kan. Tapi ini dia sequential. Ya ini DNN, ya masih DNN. Baru dia nanti bisa dioptimize dan dapat hasilnya. Oke. Dan ini gak apa ya. Atau kalau misalnya kalian mau lebih simple lagi, pakai PyTorch Lightning ya. Oke. Oh ini lagi nge-lag kayaknya, kebanyakan browser. Ntar ya. Aduh. Sorry. Kalian bisa cari di sini, kalian bisa cari PyTorch Lightning ya. Kalian bisa liatin di sini, dia lebih simple sekali ya. Kalian bisa lihat di sini deh. Nih 15 menit doang. Ini ada installnya gimana ya kan. Define ini ya kan, training stepnya apa, encodernya apa. Ini yang lebih kompleks. Tapi kalau untuk introduction aja sebenarnya bisa sih. Kalian nanti coba ya. Soalnya ini ada udah aku jelaskan di sini sih. Ya. Ya aku udah jelaskan di sini. Ini kalian bisa lihat nih, ada PyTorch beberapa ya, PyTorch Lightning, dan kalian bisa coba explore ya, karena itu udah aku buatin. Nah sekarang balik ke sini lagi ya.
Oke, sekarang gimana caranya nge-compute gradiennya ya? Biasanya kan seperti yang aku udah jelaskan pakai kalkulus, ya kan? Nah di sini dia kalau single variable gimana, ya kan? Kalkulus kan yang kita pakai derivation karena turunan pertama dari fungsi itu kan bisa kalian buat untuk dapatin titik minima atau minima atau maksima ya. Nah ini dia fungsinya. Kalian bisa nih kalau kalian zoom gitu ya, misalnya nih segmennya dia yang tiny segment katanya gitu ya, kalian akan mendapatkan itu garis lurus ya, dan itu bisa kalian differentiate ini ya. Kalau misalnya fungsinya kalian udah tahu ya kan, maka kalian bisa pakai kalkulus ya. Ini kalian bisa lihat dan ada exercise-nya, kalian nanti coba aja ini. Berapa turunan dari sini? Berarti ini 3 ya, 3x kuadrat dikurang 4 ya. Sama konstanta. Dan setelah itu aku coba yang ini. Kalian bisa juga belajar kalkulus lebih lanjut sesuai dengan yang dibutuhkan. Ini ada differentiation gitu kan. Caranya gimana? Ya tinggal pakai ini aja. Ya kan? Ini kan delta ya per H ya kan. Kalau yang ini tadi kalian lihat ini kan. Delta dari X per H dibagi H. Itu tangent line ya. Dan itu nanti kalian pakai langsung dapat turun pertama. Ini dia tangent line. Kalau partial derivatif berarti itu multivariate, dia dapatnya apa? Gradient ya, gradient dia yang dapat. Itu sekilas mengenai kalkulus. Nah, kalau multivariate kalkulus ini ada nih. Ini single variable, ada yang multivariate juga. Nih, multivariate. Ini yang biasanya dipakai untuk data-data yang kompleks, misalnya kayak untuk tensor ya, karena dia dimensionnya higher dimension ya, dan kayaknya nggak bahasa pakai pendekatan geometri lagi sebenarnya. Kalau kayak gini udah terlalu kompleks kan, berarti kita tinggal langsung pakai tensor sama matrix algebra. Itu yang dilakukan di backpropagation ya. Dan ada hubungannya juga dengan dynamic programming karena dia butuh data-data dari memoization sebelumnya ya. Oke, next kita coba-coba ini kan yang coba-coba neural network yang tadi kemarin dijelasin. Kalian kalau misalnya kalian lihat ini kan, oh oke, berarti aku bisa training untuk tipe data yang kayak gini. Coba ya, dia akan jalan, nah, nanti ke spirit nggak? Ini kan dia kayak gini kan. Oke. Nah ini udah ini kelar ya, keren. Hanya beberapa epoknya doang kan. Nah kalau kalian mau tahu di belakangnya itu ngapain ya, kalian bisa lihat code. Ini kan ada gambar kucing di GitHub nih. Ya, pojok. Sorry. Di pojok. Ya kan? Nah di sini sama seperti yang tadi kalian bisa tekan titik. Dia nanti akan buka. Kalian bisa lihat di mana ke neural networknya. Nah ini dia. Jadi kalian buka, ini tadi karena aku udah buka, dia bakalan, ini JSON berarti ini kayak Node.js sih. Nah, kalian bisa lihat, nah ini NN. Nah, kalau aku perbesar, sorry. Ya, ini aku pegang, aku tutup. Nah, kalian di sini bisa lihat di outline. Ada outline. Nah, ini dia. Ini kalian gedein, ini ada kelas-kelasnya, node-nya, ya bisa kalian bikin collapse ini. Nah, di sini lengkap loh. Untuk forwardnya ada dijelasin ini, ya kan? Ini kan layer node-nya kan, ada matrix yang ini, yang tadi itu aku jelasin. Ada input layernya, dia hitungnya ke depan, ya kan? Kalau backprop dia dari mana nih? Networknya dari belakang deh. Nah, layer X-nya kan, ya mundur, ya kan? Ini mundur. Nah, dari situ kalian akan melakukan derivation dan cari itunya dari depan ke belakang gitu ya. Nah, kalian bisa lihatin ini dipakai di mana. Coba ya. Ini bisa kalian go to references. Find all references. Nah, ini kalian bisa lihat
Itu dipakai di sini, sorry. Ntar ya. In one file, I will find another one. This one. Ya, dia dipanggil di sini dulu, ya kan? Ini untuk keterangan yang dapat forward dulu, baru dapat back prop, baru di update weightnya. Sama seperti yang dibikin di sini ya. Tadi kalau misalnya kalian lihat nih, ya, itu ini forward dan backgroundnya. Nanti kalian bisa lihat di apa ya Pak Risman ya, yang di sini tuh. Ini lengkap banget sih. Gratis pula lagi. Anyway, tapi pelajarin lah caranya ya, karena ini free dan juga kontennya kualitasnya high quality sih menurutku yang dijelasin Pak Risman ya. Jadi kalau bisa dipelajarin lah ya. Karena ya sekali aja kalian butuh mengerti kan, habis itu kan bisa kalian ajarkan ke orang lain dan kalian implement gitu. Belajar itu kan gak gampang, siapa yang suka belajar, aku pun malasnya belajar. Coba maksudnya gak ada pilihan. Ya kan, kalau enggak kita digerus zaman. Nah ini tadi yang mengenai neural network biasa ya. Kalian bisa lihat di sini di playgroundnya ini, dan tadi kita balik dulu ke NN-nya backprop. Kalian bisa lihat banyak hal. Nah, activation function ada ya kan, apa aja. Saya kalau kalian lihat, ini ada di activation function, ya kan, gak ribet, ya kan, one liner, ya kan. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih activationnya apa, ini kalian bisa lihat nih outputnya apa. Nah ini activation functionnya, ini tanha, ya kan, gimana cara ngitungnya, linear, ya kan. Untuk regularization juga dia kasih ya. Banyak banget sih. Ini bisa kalian browsing dari yang sebelah ini ya, dari sini. Activation, ada tanha, relu, simoid, linear, kalian bisa coba-coba. Ini ya kan, bisa nge-link ke sana. Dan ada regularization function, ada L1, L2, ini lengkap banget. Dan update weight, itu doang sebenarnya. For each node, layer-layernya, ya kan. Build network, ya, ini tuh training ya. Ya kalian bisa lihat nih, ke build networknya seperti apa. Oke. Dan setelah kalian build networknya, kalian forward prop, dan kalian lakukan training. Trainingnya itu ada di yang tadi itu, yang di sini, ya, back prop. Ya kan, one step. Nah, one step ini berarti akan dipanggil dari ini looping, yang sama seperti yang tadi kan ya. Untuk yang dia akan looping pakai timer. Nextnya adalah deeper, ya kan, deeper playground. Ini beda ya. Ini dengan playground atau TensorFlow dengan deep playground itu beda. Tapi bedanya hanya sedikit. Sebenarnya dia code base-nya di fork. Coba lihat ini. Nih, it's a fork ya kan. Ada additional features dan dia ini untuk deep learning ya. Jadi kalian bisa coba-coba. Yang ini sebelumnya itu untuk DNN, deep neural net ya, atau feed forward. Kalau ini dia ada liquid relu, udah lebih advance apa yang bisa dilakukan. Nah, kalau misalnya kalian lihat lagi di sini ada kucingnya GitHub. Nah, ini kalian tekan titik lagi supaya dia terbuka Visual Studio Code ya. Dan nah, ini tadi aku udah buka juga. Coba ya aku gedein. Udah cukup lah. Aku coba collapse. Dan di sini ada error functionnya. Ini kan interface ya, kalau lambangnya kayak gini. Ada regularization function. Nah ini adalah implementationnya. Coba errornya dalam bentuk square error atau log error ya. Ini tanha. Ini jelasin tanhanya seperti apa. Nih dia bikin fungsi tanha ya. Activation. Nah ini banyak nih. Tadi kan kalau yang tadi ini kan dia hanya sedikit tuh activation functionnya. Ya kan. Wait, this one. Collapse. Oh sorry, outline collapse. Ini dia. Ya activationnya di sini hanya sedikit kan. Kalau di sini ada Liquirelu ya, ada tambahan lah yang lebih advance ya. Regularizationnya ya itu doang. Terus ada 10 true probability dan yang lain-lain. Nanti kalian bisa lihat sendiri deh
Velocity-nya ada juga nih. Momentumnya kayaknya ada di sini deh. Coba kita lihat deh. Kalian lah yang lihat ya. Ini kita untuk connecting the dot-nya, baru nextnya kita bakalan coba untuk coding, ya kan. Ya kira-kira segitu dulu. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, silakan tanyain aja. Boleh di GitHub atau di mana, terserah. Atau di komennya di YouTube itu juga bisa. Atau ya colekin aja di Machine Learning ID. Ya capek juga ngajarin. Tapi intinya semangat. Kita masih pertemuan kedua. Pertemuan berikutnya kalau nggak salah convolutional neural network, dan see you next. Kita akan coding bareng. Bye.